Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu Papa Mama. Hai teman-teman, puji Tuhan kita masih bisa beribadah hari ini. Walau masih beribadah di rumah ya. Tetap semangat teman-teman. Dengan aku Mariana. Dengan Kak Tiur di sini. Dengan Kak Petra juga, dan ada pemusik kita Bang Abdi, serta OM kita Bang Harlen, dan juga pembawa firman kita Amang Enrico Sinaga. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat teduh. Amin. Mari kita memulai ibadah kita mengangkat pujian, kami puji dengan riang. Teman-teman untuk bangkit berdiri. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinarmu. Para malaikat surya naikkan puji bagimu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, Raja kami pun serta. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhidup karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian, O Allah Yesus Tuhaki. Sai tatap hami on
Mari kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian hukum Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, kita kembali mengangkat pujian Namukap Do Surgo. Namukap do surgo di ado di roh Yesus mengungkap Dia di roh Yesus mengungkap Dia. Teman-teman, ayo bangkit berdiri. Atong otoniku tu Yesus moro ai lastoro ana manjako nang ho ai lastoro ana manjako nang ho. Marilah kita mengaku di hadapan Tuhan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu dan mengaku meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering menduakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman, mari kita mengangkat pujian, kita puji Maha Tuhata.
Epistel untuk kita pada minggu ini terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kita membaca secara responsoria. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita membacanya secara responsoria. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Kita sama-sama membacanya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Mari kita kembali mengangkat pujian. Mars Sekolah Minggu HKBP. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuahkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Mari kita bangkit berdiri. Kami anak-anak Tuhan, bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewartakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Selamat beribadah untuk adik-adik serta mama papa dan selamat hari Minggu Jubilate bagi kita semua. Pendeta Majelis Gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 27 April sampai 3 Mei. Untuk nama-nama teman-teman yang berulang tahun, silahkan lihat di layar ya. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Ucapkan padamu selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahku. Padamu temanku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bahan untuk Minggu 3 Mei 2020 agar dibaca terlebih dahulu, yaitu khotbah menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Mazmur 98 ayat 1-9. Teman-teman, kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya, pada umat sabda Tuhan. Haleluya, buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya, pada umat sabda hikmat. Haleluya, buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di hidup kami, di dalam pujian kami, di dalam keseharian kami ya Tuhan. Engkau memberikan kami nafas kehidupan hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami melakukan persekutuan kami pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terimalah seluruh pujian kami menjadi persembahan kami yang hidup ya Tuhan. Firman-Mu yang akan bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekalian dan mama papa yang ada di rumah, firman Tuhan buat kita
pada minggu ini tertulis dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Mazmur pasal 4, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Selamat hari Minggu buat adik-adik yang sedang berada di mana saja. Minggu kita pada hari ini yaitu Minggu Jubilate, untuk mengajak kepada kita agar kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Bagaimana kabarnya adik-adik, teman-teman sekalian? 2 bulan ini kita telah menjalani kegiatan, kita menjalani aktivitas hanya di rumah. Kalau bahasa Inggris ya, work from home, kerja di dalam rumah, kerja di rumah, atau stay at home, tetap diam di dalam rumah. Mungkin buat adik-adik sekalian, rasa gelisah, rasa suntuk, rasa jenuh mungkin sudah meluap-luap. Bagaimana keadaan ini cepat berlalu? Bagaimana situasi ini biar cepat kita lewati? Dan pada minggu ini kita disapa oleh firman Tuhan, bagaimana kita melihat bahwasanya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus yang akan menjadi penolong kita. Kita melihat tadi perjalanan Yesus di danau bersama dengan murid-murid di sebuah perahu. Ada angin ribut, angin taufan tadi dikatakan, ombak meluap-luap sampai masuk ke dalam kapal.
Mungkin situasi pada firman Tuhan ini bisa kita gambarkan betapa cemasnya, betapa takutnya orang atau murid-murid Tuhan Yesus berada di situasi itu. Mungkin adik-adik sekalian pernah melihat ataupun pernah mengalami ataupun pernah juga melihat di video-video, karena zaman sekarang udah bisa lihat YouTube, bagaimana ketika ombak yang besar, kita berada dalam perahu, angin ribut, mungkin hati kita sangat takut, sangat kacau. Di sini kita melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus sangat ketakutan. Murid Tuhan Yesus sangat cemas. Mereka memikirkan bahwasanya sebentar lagi riwayat mereka, nasib mereka, keadaan mereka akan lenyap. Banyak keraguan adik-adik sekalian yang terjadi pada saat itu. Ketika angin taupan bisa saja menghancurkan perahu itu, ketika ombak bisa saja menenggelamkan perahu itu, banyak ketakutan yang sedang terjadi pada saat itu. Tapi di sini adik-adik mereka lupa bahwasanya mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka melupakan itu. Murid-murid Tuhan Yesus melupakan bahwasanya mereka melalui danau tersebut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah yang mereka melupakan. Sehingga ketika salah satu murid memanggil Tuhan Yesus dengan nada yang keras, nada ketakutan, nada tidak percaya, membangunkan Tuhan Yesus, apakah engkau tidak memikirkan bahwa sebentar lagi kita akan tenggelam? Seperti itu yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus, membangunkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus menghardik, menenangkan, mendiamkan danau tersebut. Sungguh sangat luar biasa. Ketika angin topan, angin ribut, danau sedang bergejolak, ketika Tuhan Yesus menyuruh diam, menyuruh tenang, semuanya tenang. Dan bahkan ada satu dari orang yang ikut dalam perahu itu menanyakan, siapakah gerangan dia? Kenapa angin dan danau taat kepada dia? Orang itu sangat terheran-heran. Orang itu sangat memikirkan bahwasanya itu tidak masuk akal. Tetapi mereka melupakan bahwa selama perjalanan Tuhan Yesus telah melakukan banyak tanda mujizat. Banyak tanda yang menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik sekalian, di dalam kehidupan kita juga sering lupa. Kita juga sering
tidak mengingat bahwasanya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Tuhan. Kita tidak percaya Tuhan bisa membuat apapun itu. Tuhan memulihkan apapun itu, termasuk corona ini, COVID-19 ini. Bisa Tuhan ubah menjadi baik. Tuhan juga bisa memulihkan semuanya. Apapun masalah, apapun tantangan kita, apapun yang menjadi ketakutan, kecemasan kita, asal kita mengingat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Teman-teman sekalian, di masa-masa ini mungkin banyak kegelisahan, banyak ketakutan yang kita alami, kejenuhan yang membuat kita resah pada situasi ini. Firman Tuhan ingin mengajak kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan semuanya. Bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk mengatasi segala yang terjadi di muka bumi ini. Maka dari itu adik-adik sekalian, iman kita, iman percaya kita harus kita tujukan hanya kepada Tuhan Yesus. Harus kita tujukan hanya kepada Tuhan. Jangan sesekali kita melupakan bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi respon yang kita lakukan ketika ada masalah, ada tantangan, ataupun ada kejadian di dalam kehidupan kita, kita bukan seperti orang yang tidak punya iman, orang yang tidak punya kepercayaan kepada Tuhan. Iman kita, kepercayaan kita sering diuji. Bagaimanakah kita tetap selalu mengingat Tuhan, meskipun kita berada di suatu situasi apapun itu. Maka dari itu adik-adik, mama papa, dan kita semua diingatkan kembali bahwasanya setiap orang percaya akan tetap selalu berjalan bersama Tuhan. Setiap orang percaya akan tetap berjalan bersama Tuhan. Dan ingatlah, ketika orang percaya meminta kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya. Danau yang ribut, angin yang ribut, bisa Tuhan tenangkan. Apapun bisa Tuhan lakukan untuk memulihkan semuanya. Serahkan hidup kita adik-adik sekalian. Kita jalani kehidupan kita meskipun banyak pembatasan-pembatasan yang untuk kebaikan kita. Meskipun banyak larangan-larangan yang untuk melindungi kita dari virus corona. Tetap semangat belajar. Proses pembelajaran dari sekolah harus diikuti. Jangan malas, karena pada saat momen ini anak-anak Tuhan sedang diuji untuk memperlengkapi diri menyambut masa depan.
Jangan ketinggalan di dalam pembelajaran. Jangan tertinggal di informasi-informasi yang untuk menambah segala informasi di dalam pengetahuan kita. Galilah potensimu. Apabila ruang lingkupmu hanya di rumah, pakailah rumah menjadi batu loncatan untuk menggapai cita-cita dan masa depan. Ingat, orang percaya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Orang percaya akan satu kapal, satu perahu dengan Tuhan Yesus. Orang percaya akan bersama-sama berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan apabila kita berjalan dengan Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan itu di dalam situasi yang aman, situasi yang bahagia, situasi yang sukacita. Maka dari itu, iman percaya kita mengingatkan kita bahwasanya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita mengingat Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Maka dari itu, pada hari ini kita diajak untuk bersorak bagi Tuhan, karena Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Tetap semangat adik-adik sekalian menjalani hari-hari kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami. Firman-Mu yang telah kami dengarkan kiranya menjadi satu ingatan di dalam hidup kami ya Tuhan. Bahwasanya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Tapi kami sering lupa ya Tuhan. Kami sering tidak mengingat Engkau di dalam perjalanan hidup kami. Berikanlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk menuntun dan membimbing kami, mengenal kasih setia-Mu di dalam hidup kami, agar kami menjalani hidup kami di dalam rasa aman, tenang, sukacita bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi, agar kami dapat bertahan kuat di dalam pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkaulah yang selalu memberikan keteguhan iman kepada kami. Karena di masa-masa seperti ini ya Tuhan, segala hal-hal yang tidak baik sangat cepat bergulir di dalam hati dan pikiran kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami seluruhnya ya Tuhan. Berkati Bapak Ibu yang telah memberikan waktu, hati dan pikiran untuk membuat ibadah streaming ini ya Tuhan. Berkatilah abang kakak sekolah minggu dan teman-teman kami yang telah menjadi song leader untuk ibadah kami hari ini. Berkati abang kami, pemain musik dan tim slide ya Tuhan. Hanya Engkau memberikan kekuatan, hikmat yang daripada-Mu, serta jauhkan kami semua dari mara bahaya dan penyakit ya Tuhan. Kami hidup di dalam lindungan Tuhan, menjalani hidup kami dalam sukacita dan rasa aman. Kami berdoa buat teman kami yang berulang tahun, Raymond Nugraha Situmorang. Kiranya Engkau yang membimbing dia ya Tuhan, di masa mudanya ini menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan
dan menjadi kebanggaan buat orang tua. Berikan kebijaksanaan dan kepintaran agar semakin bersukacita dia ya Tuhan menjalani hari-harinya. Kami berdoa buat kakak kami, kakak Novita Parapat, yang berulang tahun juga ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dia dan keluarganya, agar mendapat berkat yang daripadamu, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan kiranya Engkaulah ya Tuhan yang menjauhkan kakak kami dari mara bahaya dan penyakit. Kami serahkan negara kami, gereja kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau sanggup untuk memulihkan keadaan ini. Kami akan meminta ya Tuhan di dalam iman kami untuk menjalani hari-hari kami. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami roh kekuatan untuk menjalaninya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, mari kita mengumpulkan persembahan, kita mengangkat pujian Pasu-Pasu Hami. Oh ya teman-teman, persembahannya diberikan ke orang tua, lalu persembahannya ditransfer ke rekening gereja yang ada di layar ya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harga diriku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu, tetap semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak